Tidak ada suaranya. Itunya dibuka dulu. Siap, siap. Oh Waalaikumsalam, Pak iya. Yayan. Bagaimana kabarnya Pak Hana? Alhamdulillah sehat, Pak Yayan. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya. Siap, siap. Aduh. Oh iya, katanya ada sedikit ini ya, mau curhat-curhat gitu. Silakan kalau boleh, saya bisa lah memberikan waktu. Oh, siap, siap. Terima kasih, Pak Yayan, atas waktunya ya, Pak Yayan. Begini, Pak Yayan, di kelas saya ada salah satu murid sih, Pak Yayan, ya, yang sekolahnya itu hari ini sekolah, besok enggak. Hari ini sekolah, besok enggak. Ya, jadi bisa lah. Kalau puasa mah seperti puasa Daud, tapi ini sekolah Daud gitu lah, Pak. Yang Betul betul. nah, itu saya itu bingung, gitu. Jadi saya kebingungan gitu. Kenapa? Karena gak ada alasan si anak teh nggak masuk teh nggak ada informasi dari orang tua ataupun dari keluarganya, itu yang membuat saya bingung Pak Yan, gimana gitu menghadapinya gitu Pak Iya Yan. iya, betul. Jadi kira-kira permasalahan yang dihadapi Pak Hana saat ini adalah mungkin kalau secara garis besar adalah murid yang sangat sukar masuk sekolah mungkin ya Oh Pak. betul betul. Tapi kira-kira menurut Pak Hana, penyebab yang timbulnya terjadi masalah murid tersebut tidak masuk sekolah secara garis besarnya apa mungkin Pak Hana yang bisa Pak Hana gali mungkin dari situasi seperti ini? Kalau saya lihat-lihat ya apa sih permasalahan dari anak tersebut? Yang jelas mungkin motivasi anak untuk sekolah sepertinya kurang dan juga dukungan dari orang tua gitu. Karena kalau orang tuanya mendukung, minimal kalau anaknya tidak sekolah pasti menghubungi ke saya sebagai wali kelas. Ini mah tidak ada sama sekali gitu. Jadi saya suka bertanya-tanya kemana ini anak ini, namanya itu Naizar, namanya Naizar ini si Iya anak. Jadi betul. kemana ini gitu. Jadi mungkin dukungan dari orang tua dan motivasi gitu yang menjadi permasalahan. Baik, mungkin kurangnya motivasi dan dukungan dari orang tua ya kira-kira Pak Hana seperti itu. Betul. Namun apakah ada penyebab lain mungkin dari rekan-rekannya atau dari dewan guru yang lain mungkin sehingga menyebabkan anak tersebut berkurang motivasi bahkan sampai orang tuanya kurang mendukung gitu Pak Hana? Penyebab lainnya Kalau mungkin. siap. Kalau dari rekan-rekan sekolah yang di kelasnya, saya kira karena dia juga jarang masuk ya. Tapi Hmm, menurut hemat saya sepertinya dia pergaulan di luar sekolah gitu Pak Yan, sepertinya, karena menurut informasi yang saya terima dia kadang suka bergaul dengan anak-anak yang kalau gini mah baju-baju hitam yang gitulah, kalau di sini mah pang gitu oh kan. iya, Ya kadang mungkin pengaruh dari luar gitu, kemungkinan gitu menurut indikasi dari saya gitu Pak Yan. baik. Terima kasih Pak Hana. Jadi mungkin lebih penyebabnya kepada pergaulan dari luar gitu Pak Hana Betul, ya. betul, betul. Nah, setelah kita mengetahui penyebab bahkan hambatan-hambatan atau gangguan seperti apa yang kira-kira Pak Hana ingin meluruskan anak tersebut namun terhalang atau terganggu gitu. Untuk saat ini mungkin yang sudah dilaksanakan apa kira-kira Pak Hana? Kalau untuk saat ini saya sudah mencoba, kalau anaknya kebetulan lagi sekolah spesialnya ya, mencari Mm-mm. informasi kenapa dia tidak sekolah. Nah jawabannya selalu ada, walaupun jawabannya menurut saya kurang masuk akal ya, karena dia suka menjawab kemana, ke rumah kakeknya. Kadang dia menjawab dibawa ibunya gitu. Kadang suka karena alasannya menjaga adiknya, itu yang kadang jadi heran gitu, kenapa gitu alasannya tidak tidak yang Tidak real. ya, kadang gitu 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 kayak. Baik, baik. Jadi mungkin ketika Pak Hana bertanya penyebab masalahnya mengenai halangan atau hambatan anak tersebut tidak masuk sekolah, jadi dia itu lebih memberikan penjelasan secara tidak masuk logika gitu ya Ya, Pak. betul betul. Jadi dia itu selalu mengemukakan alasan yang tidak masuk akal dan mencari-mencari kesalahan atau penyebab yang lain. Betul Oh, betul. baik, baik. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Hana untuk menghadapi masalah seperti ini, Pak? Kira-kira. Nah, rencana saya atau yang sudah dilakukan, saya sudah berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Nah,
rencananya juga saya akan melakukan home visit gitu Pak Yan, untuk rencana berikutnya ingin tahu gitu bagaimana kondisi di rumahnya. Jadi yang akan saya lakukan home visit mungkin gitu, karena yang Baik. saya lakukan itu. Bagus sekali Pak Hana. Mungkin Pak Hana langkah yang akan ditempuh sangat baik sekali. Di antaranya kita mengajukan kepada atasan kita ya. Jadi kita dikonsultasikan terlebih dahulu dengan atasan kita. Kemudian dari tadi Pak Hana akan melakukan home visit. Sangat baik sekali karena dengan melakukan home visit kita akan mengetahui lebih jauh bahwa situasi anak tersebut apakah memang betul sesuai dengan yang dibicarakannya atau hanya mungkin alasan-alasan saja. Baik. Nah, selain dari yang tadi konsultasi dan home visit, mungkin apakah ada cara yang lain mungkin selain tadi konsultasi dengan home visit, maaf, apakah ada yang lain tambahan selain Kalau itu? untuk sementara ini yang waktu dekat sih home visit dulu Ya. Pak, itu kan yang saya lakukan gitu. Oh, jadi mungkin konsultasi terlebih dahulu gitu ya, Pak, dengan Nah, kepala, kemudian setelah disetujui baru home visit. home visit gitu. Iya, siap, siap. Nah, kira-kira Pak Hana, jangka waktu yang akan dilakukan ya terutama Pak Hana apakah sudah mengadakan konsultasi dengan kepala sekolah atau belum saat ini? Kalau konsultasi sudah dengan kepala sekolah, Ya. dengan teman sejawat. Nah, rencana kapannya ini yang akan saya lakukan mungkin minggu depan Pak Yayan, karena Oh iya, kan saya kan sekolahnya 2 shift Pak Yayan ya. Jadi minggu depan itu saya sekolah siang, jadi pas pagi harinya mungkin saya akan melaksanakan home visit ke rumah siswa saya tersebut. baik, baik. Jadi mungkin kalau bisa secepatnya ya, Betul, secepatnya karena lebih cepat lebih baik mungkin betul, Pak seperti itu. betul. Agar masalah tidak berlarut-larut Ya, mungkin ya. betul Pak Yayan. Nah, ketika Bapak akan melaksanakan konsultasi sudah, dengan rekan sejawat sudah, dengan atasan apalagi, kemudian mengadakan home visit. Nah, kira-kira apabila seluruhnya sudah dilaksanakan, tolak ukur keberhasilan menurut Pak Hana apa kira-kira yang menyebabkan, oh ternyata permasalahan ini sudah selesai? Untuk tolak ukur mungkin dari tingkat kesulitan atau tingkat permasalahan yang dilakukan oleh murid saya itu mungkin tolak ukurnya minimal dia sudah rajin kembali lah. Ya, Minimal kalau dari dalam seminggu misalkan 4 hari ya, sekarang tolak ukurnya keberhasilan mungkin kan kita tidak mungkin merubah sekaligus ya. betul. Ya bertahap aja, mungkin dari 4 hari dia 2 hari dalam seminggu itu sudah menjadi indikator. Tan lebih baik lagi ya rajin sekolah, itu aja ini. Ya, Yang betul, penting betul. menurut saya indikatornya ada perkembangan saja gitu kan. Ya, Perkembangan dari awalnya eh, begini jadi lebih baik. baik. Jadi mungkin tolak ukurnya adalah minimal ada perubahan Betul. yang dari tadinya jarang sekali masuk menjadi agak sedikit masuk, kemudian syukur-syukur menjadi full masuk lah seperti itu, Pak. Ya, kemudian saya mau bertanya lagi, Pak Hana, kira-kira komitmen yang terhadap aksi nyata yang akan dilakukan oleh Pak Hana itu sampai di mana melakukan, apakah sudah berkolaborasi dengan teman sejawat dan sebagainya mungkin gitu, seperti itu. Kalau untuk saat ini yang seperti tadi saya katakan sudah jelas saya kalau ada permasalahan yang sedikit agak spesial pasti saya kolaborasi baik dengan kepala sekolah ataupun dengan guru teman sejawat ya, karena mungkin dengan saya berkonsultasi atau berkolaborasi dengan teman sejawat mungkin mereka punya permasalahan yang sama dan punya mungkin penyelesaian juga yang bisa saya manfaatkan atau saya pergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya. Ya, baik, terima kasih Pak Hana. Jadi kita tadi sedikit sudah berbicara tentang penjelasan-penjelasan Pak Hana mengenai anak murid yang jarang sekolah. Nah, ketika kita melakukan diskusi seperti ini, mungkin Pak Hana, apa yang bisa dirasakan oleh Pak Hana tentang diskusi dengan saya saat ini? Apakah mungkin sudah merasa lebih baik kan atau mungkin kurang gitu, Pak? Alhamdulillah ya Pak Yayan, terima kasih. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Yayan yang sudah meluangkan waktu untuk
eh, mendengarkan keluhan-keluhan saya. Nah, perasaan saya setelah melakukan percakapan ini, alhamdulillah sedikit lega ya. Jadi Alhamdulillah. masalah yang saya rasakan sudah dibagikan kepada Pak Yayan gitu ya. Dan mudah-mudahan juga dari percakapan ini saya mendapatkan solusi yang terbaik buat siswa saya tersebut. Ya, sama-sama Pak Hana. Mudah-mudahan apa yang didiskusikan saat ini dapat bermanfaat khususnya bagi Pak Hana, umumnya bagi saya dan semuanya barangkali. Baik, untuk sesi kucing saat ini saya cukupkan sekian. Saya kembalikan lagi kepada Pak Yus sebagai pengamat. Pak Yus. Sama-sama. Terima kasih Pak Yayan dan Pak Hana yang sudah melaksanakan kegiatan kucing pada kesempatan siang menjelang sore pada kesempatan hari ini. Saya selaku pengamat izinkan untuk menyampaikan hasil observasi yang saya laksanakan terhadap Pak Yayan khususnya selaku coach, umumnya juga kepada Pak Hana. Yang pertama, catatan saya sebagai pengamat atau observer bahwa betul alur tirta yang dilaksanakan pada kesempatan siang hari ini dalam kegiatan kucing kali ini sudah nampak, mulai dari menentukan tujuan, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga melaksanakan rencana tindak lanjut, kemudian tanggung jawab, ini sudah nampak dari Pak Yayan. Kemudian yang kedua, ketika tadi Pak Yayan ingin mengembangkan kompetensi tentang bagaimana membuat pertanyaan berbobot, ini juga sudah mulai nampak Pak Yayan, sudah bagus sehingga bisa mengeksplor apa yang menjadi keluhan-keluhan atau menjadi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh saudara kita, oleh Pak Hana. Yang selanjutnya, izinkan saya bertanya Pak Yayan, setelah tadi Pak Yayan kompetensi yang ingin diobservasi itu adalah membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira kalau ada kegiatan kucing ke depan itu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Yayan? Silakan Pak Yayan. Baik, terima kasih. Jadi saya lebih ingin mengembangkan lagi kompetensi mengenai membuat atau memunculkan pertanyaan yang berbobot gitu Pak Yus. Ya. Jadi saya permasalahannya adalah dalam memberikan pertanyaan itu agak sedikit kurang gitu. Jadi kalau bisa kedepannya saya ingin lebih memberikan pertanyaan yang secara berbobot dan mengena kepada permasalahan. Iya. Berarti Pak Yayan ingin mengasah lebih tajam lagi bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak Yayan ya. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Yayan, Pak Hana atas waktunya kegiatan kucing pada kegiatan sore hari ini luar biasa sekali. Sukses selalu. Dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kurangkan percakapan kedua. Berarti abdi pengamat nyut lepat mah. Iya. Pak Yusnya. Betul. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yus? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana perasaannya hari ini? Luar biasa, semangat Pak meskipun sedang puasa. Ya, begini Pak Yus ya, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak Yus ya. Iya. Pak Yus akan meng-coaching rekan Pak Yus yaitu Pak Yayan sebagai coachingnya ya. Itu. Nah, sebelum melakukan coaching Pak Yus ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Iya. Saya mengingatkan dalam proses coaching ini ada beberapa hal yang akan saya amati ya dari pelaksanaan coaching ini ya. Yang pertama saya ingatkan yaitu alur tirta ya Pak Yus ya, alur tirtanya tolong itu menjadi kalau penilaian itu bahan penilaian jadi coaching ini yaitu tujuan, baik, identifikasi masalah, rencana aksi nyata dan juga tanggung jawab ya.
yang harus tampak dalam kegiatan coaching ini. Yap. Nah, dari selain itu Pak Yus, saya izin, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Yus dalam coaching ini? Baik, terima kasih Pak Hana izin menjawab. Berkaitan dengan kegiatan coaching, tentu ada 3 kompetensi yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Itu, Pak. Oh, siap. Nah, Pak Yus, dari ketiga kompetensi yang tadi Ya. disebutkan oleh Pak Yus, mana yang akan secara spesifik yang akan diobservasi gitu? Ya, kalau dari saya Pak, saya pada kesempatan ini ingin mencoba kompetensi yang pertama, bagaimana kita merasa kehadiran seorang coach itu penuh Pak. Karena apa? Karena kita melaksanakan kegiatan coaching ini secara virtual, yang secara otomatis ini berbeda dengan kegiatan coaching ketika kita berhadap-hadapan langsung. Tentu di sini kita dituntut bagaimana menjadi seorang coach yang dirasakan penuh kehadirannya oleh seorang coach itu, Pak. Berarti menjadi yang fokusnya ke kesadaran penuh ya, kehadiran penuh ya Pak Yus ya? Iya. Nah, dari tadi yang Pak Yus sebutkan ingin fokus kepada kehadiran penuh. Nah, indikator apa ya untuk menunjukkan ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Yus tadi? Baik, indikator ketercapaian ketika seorang coach itu memiliki kompetensi kehadiran penuh, maka si coach itu akan merasa nyaman ketika dia melaksanakan kegiatan coaching, ketika dia melontarkan permasalahan-permasalahannya, kemudian nanti terakhir akan ada satu solusi yang bisa didapatkan dari hasil coaching ini, Pak. Jadi intinya ada kenyamanan begitu, Pak. Oke, baik ya. Nah, terima kasih Pak Yus sudah dengan lugas menjelaskan apa yang saya tanyakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Yus memulai coachingnya dengan Pak Yayan ya. Semangat Pak Yus. Ya, semangat Pak Hana. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yayan. Waalaikumsalam Pak Yus. Ya, Iya. pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan diskusi bersama-sama ya Pak Yayan ya. Iya Pak Yus. Masih semangat Pak Yayan? Semangat Pak Yus. Ya, tadi sempat ketemu nih Pak Hana, saya sama Pak Yayan, beliau Iya. katanya, aduh ini saya ada sesuatu nih, ada ganjalan-ganjalan di sekolah, tadi sedikit udah disampaikan. Sekarang Betul. silakan deh Pak Yayan, kira-kira nih apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini Pak Yayan? Begini Pak Yus, kebetulan saya tuh kan baru pindah tugas, kurang lebih saya ditugas di sekolah yang baru itu sudah 2 bulan gitu Pak Yus. Iya. Cuman selama 2 bulan ini saya itu merasa agak sedikit kurang enak gitu dengan lingkungan sekolah yang baru. Iya. Maksudnya dalam artian gini, ketika biasa saya di sekolah yang lama itu saya suka masuk kerja itu on time. Iya. Kalau masuk pagi jam 7.10 sudah di sekolah, pulang Betul. kadang jam 1.13.00 atau kurang lah sedikit gitu. Nah, kenyataannya untuk sekolah yang baru ini entah mungkin sudah terbiasa tadinya atau kurang disiplin atau bagaimana, saya tidak tahu. Ternyata ketika masuk kerja itu mereka udah terbiasa jam 8 gitu Pak Yus. Terkadang ada guru yang sebagian malah lebih 8.30. Saya pertama merasa wah terperangah kok sampai segininya gitu. Iya. Itulah mungkin permasalahan bagi saya Pak Yus, yaitu mengenai jam kerja atau masuk kerja lah gitu yang tidak sesuai dengan aturan gitu Pak Yus. Berarti Pak Yayan itu sebagai pemimpin sudah berorientasi ke depan nih Pak Yayan ini sebagai kepala sekolah nih Pak. Jadi beliau merasakan ada sesuatu yang berbeda, khususnya tingkat kedisiplinan dalam kehadiran guru ke sekolah gitu ya Pak ya. Jadi itu yang diantaranya membuat galau pada sore hari ini itu Pak Yayan kan ya permasalahannya. Betul. Baik,
kira-kira nih Pak Yayan, setelah kita berdiskusi melaksanakan coaching pada kesempatan sore hari ini, kira-kira harapan Pak Yayan nanti ke depannya seperti apa itu? Ya kalau harapan bagi saya itu saya ingin mempunyai sebuah solusi gitu. Iya, Ketika menghadapi masalah seperti ini, kita bisa menyelesaikan dengan keadaan kalau bahasa mm-mm, Sundanya mah repeh rapih lah gitu. ya, repeh rapih, teu aya paceng kada naon-naon gitu nya, Nah, beres roes betul, semuanya menjadi berdisiplin masuk kerja, apalagi sebagai seorang ASN gitu ya Pak Yan ya. betul, betul. ASN punya kewajiban 37,5 jam. Itu menjadi otomatis pemikiran kepala sekolah nih bagaimana nih ya. Mudah-mudahan ke depannya harapan Pak Yayan itu nanti bisa tercapai Pak Yayan ya setelah kegiatan kucing hari ini. Betul, betul. Selanjutnya nih Pak Yayan, ketika melihat guru-guru yang banyak masuk sekolah itu melebihi jam yang seharusnya, kira-kira faktor penyebabnya itu apa Pak Yayan ya? Mungkin setelah saya telaah bervariatif Pak Yus. Ya, Ada berbagai masalah di antaranya yang pertama ada faktor guru senior yang sudah kekurangan motivasi gitu Pak hmm, Yus. Di mana beliau itu merasa sudah capek mungkin lelah iya, karena jenuh dengan hmm, kehidupan di sekolah secara terus menerus secara hmm, kontinuitas yang tiada akhir mungkin seperti iya. itu. Kemudian ada lagi yang kedua karena faktor keluarga. Ada yang Hmm, berkata, Pak, saya suka nganterin istri dulu kerja, kemudian nganterin anak-anak dan mhm, sebagainya, bla bla bla. mhm, Sehingga saya ketika masuk kerja sering terlambat. Nah, jadi faktor internal lah, lebih mhm, kepada faktor internal masing-masing seperti itu, Pak. mhm. Berarti yang saya catat dari Pak Yayan, permasalahannya yang pertama menurunnya motivasi, yang Betul. kedua memang karena ya permasalahan-permasalahan lain internal seperti itu kan Pak Yayan ya. Kalau Mm-mm. boleh bertanya lagi Pak Yayan, selain itu kira-kira nih bayangan Pak Yayan nih, munculnya masalah keterlambatan selain yang dua tadi masih ada atau cukup hanya dua saja Pak Yayan? Kalau menurut saya mungkin ini juga ada dasar ketika sebelum pendahulu saya gitu. Mhm, Kemungkinan pendahulu saya sebelum saya masuk ke sekolah tersebut mungkin ya kurang memberikan contoh yang baik mhm, teladan gitu ya Pak ya? dan Mhm, ya bawahan dan sebagainya sehingga bawahan tersebut menjadi contoh gitu kepada iya yang iya, sudah-sudah. mmm, Jadi keenakan Pak lah kata mhm, kata ininya begal mhm, ulama keenakan mereka. mhm. Berarti atasan yang terdahulu mungkin kurang memberikan teladan atau mungkin juga yang dari Pak Yayan itu tidak memberikan contoh yang baik gitu Pak Yayan ya? Bisa, bukannya Mhm. suudon mungkin dari realita kenyataan seperti itu. Ya ya ya. Kemudian Pak Yayan kalau boleh bertanya saya nih, kira-kira kita kan memiliki tujuan ingin siswa itu ingin guru itu masuknya itu tepat waktu. Betul. Kira-kira ada nggak nih hambatan-hambatan yang menghalangi tujuan tersebut? Ini faktor penghambatnya apa saja? Tadi kan faktor penyebab ya. Kalau faktor Mhm. penghambatnya kira-kira apa nih Pak ya? Faktor penghambat menurut saya adalah faktor intrinsik di dalam dirinya. Hmm, Ketika sudah terbiasa seperti itu, mm-mm, datang mungkin agak telat dan sebagainya. iya, Nah, jadi sudah menjadi kebiasaan. Ketika mm-mm, sudah menjadi kebiasaan, ketika kita akan mengubah itu sangat agak sulit gitu, Pak. mm-mm, Karena sudah merasa biasa dan mm, menjadi nyaman gitu. Nah, mm-mm, ketika kalau saya ingin meluruskan, nah mm-mm, itu menjadi batu sandungan gitu iya, karena faktor intrinsik yang terdapat pada mungkin mm-mm, teman-teman yang lain gitu. mm-mm. Berarti kalau saya amati Pak Yayan, berarti penyakitnya itu memang agak sulit sekali disembuhkan gitu Pak Yayan, perlu Betul, treatment betul. treatment yang luar biasa dari seorang pemimpin baru seperti Pak Yayan gitu ya. Nah, tadi sudah saya dengar Pak Yayan, kemudian nih Pak Yayan, setelah tadi Pak Yayan menyampaikan permasalahan-permasalahan, diidentifikasi hambatan dan lain sebagainya, nah, kira-kira nih Pak Yayan sebagai kepala sekolah baru, inovasi apa nih yang akan dilakukan untuk supaya guru-guru itu menjadi lebih baik lagi Pak Yayan? Mungkin yang pertama saya mungkin sudah
coba laksanakan, yaitu yang pertama memberikan teladan atau Hmm, memberikan contoh ya. kepada teman-teman ketika kita harus datang tepat Mm-mm. waktu. Nah, yang Ya. pertama pastinya memberikan contoh atau teladan gitu. Mm-mm. Yang kedua, saya juga sudah memberikan instruksi Ya. ketika contoh sudah diberikan. Nah, tolonglah untuk melaksanakan kegiatan masuk sekolah tersebut sesuai dengan contoh yang sudah dicontohkan Mm-mm. oleh saya seperti itu, Pak. Ya. Jadi pertama betul sekali Pak Yan ya, hebat luar biasa bahwa keteladanan itu sangat sangat penting. Jadi Pak Yayan yang pertama tentu beliau akan memberikan keteladanan. Yang kedua tentunya akan disampaikan juga. Nah, selain itu nih Pak Yayan, kira-kira selain dua solusi yang tadi, kira-kira ada lagi nggak solusi yang lain Pak? Selain untuk permasalahan seperti ini, mungkin kita selesaikan secara internal sekolah terlebih dahulu mungkin ya Pak, Ya. yang diawali dengan tadi kita memberikan contoh dan teladan Hmm. bagi rekan yang lain. Yang kedua, kita memberikan arahan Hmm. bahwa peraturan sebagai ASN Hmm. kita itu harus wajib datang, Ya. masuk tepat waktu dan pulang tepat waktu. Mm-mm. Namun di samping itu juga saya sebelum ke tingkat yang lebih atas, saya juga ada sedikit berkolaborasi dengan Mm-mm. pihak luar seperti komite sekolah dan Ya, sebagainya, ya. untuk dalam artian memberikan pendapat bagi saya Mm-mm. ketika akan melaksanakan suatu keputusan Mm-mm. agar keputusan tersebut tidak salah arah gitu, Pak. Iya, iya, iya. Hmm. Bahkan kalau saya tangkap nih, Pak Yayan sudah menyampaikan beberapa opsi rencana aksinya itu lebih dari 4 nih Pak Yayan ya. Betul. Bahkan saya dengar tadi nih yang sangat luar biasa itu kekeluargaan, bagaimana membangun chemistry. Ini luar biasa nih Pak Yayan, Betul, ide-ide betul. ide-ide baru yang disampaikan oleh Pak Yayan sangat luar biasa. Terima Nih kasih, Pak Yus. ya, ide-ide tadi kan baru sebatas ide kan Pak Yayan ya. Kira-kira nih Pak Yayan, kapan nih melaksanakan aksi tersebut Pak? Kalau sebetulnya dari contoh misal memberikan tauladan dan contoh sudah Hmm. saya laksanakan dari Ya. awal pun, karena emang saya sudah terbiasa dari sekolah yang lama ketika akan masuk sekolah itu on time Hmm. atau sesuai dengan ketepatan waktu. Jadi sudah saya laksanakan. Kemudian untuk memberikan pengarahan, untuk saat ini saya juga sudah Hmm. melaksanakan gitu. Cuman untuk yang ketiga dan keempatnya mungkin akan saya laksanakan di minggu-minggu sekarang, Pak. Hmm. Karena dengan adanya seperti absen presensiasi untuk Kabupaten Ciamis juga sangat membantu. Mungkin itu salah satu aksi nyata, Iya, iya, walaupun iya. hanya sebatas masih percobaan, tapi saya akan mencoba untuk Hmm. kedepannya sebagai aksi nyata saya agar sebagai motivasi bahwa pulang masuk sekolah atau pulang sekolah harus tepat sesuai dengan presensi tersebut gitu. Siap. Iya, luar biasa nih Pak Yayan. Selanjutnya nih Pak Yayan, tadi kan saya sudah mendengar rencana aksi, waktunya, kemudian ukuran keberhasilannya, tentu nanti kan semuanya diharapkan menjadi lebih berdisiplin. Nah, selanjutnya nih Pak Yayan, Iya ini betul. ketika kita melaksanakan aksi nyata ini kan kita sangat bertanggung jawab dengan apa yang akan kita laksanakan. Biasanya itu kan suka ada ketika kita melaksanakan aksi nyata itu ada orang-orang tertentu yang bisa diajak kolaborasi khususnya di internal dulu nih Pak Yayan sebelum keluar atau bersama komite. Kira-kira siapa nih Pak Yayan? Betul. Sebetulnya di dalam sekolah sekarang sekolah saya saat ini itu tidak sepenuhnya hampir semua kurang mematuhi peraturan sekolah atau Iya. jam kerja sekolah. Ada sebagian yang masih mematuhi Mm-mm. tentang jadwal masuk atau pulang sekolah. Nah, saya di sini akan mencoba untuk merangkulnya gitu. Mm-mm. Jadi setidaknya ada sebagai tambahan contoh ketika saya memberikan arahan bahwa Mm-mm. misalkan tolong yang lain pulang sekolah atau masuk sekolah harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Contohnya itu si A sudah Mm-mm. sesuai, si B sudah Ya. sesuai. Jadi
saya harapkan kalian bisa mencontoh seperti A dan si B gitu. Jadi bisa dijadikan contoh gitu bagi yang lain. Ya. Nah, ada seperti itu, Pak. Jadi itu ya komitmen dan tanggung jawab Pak Yayan terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan Pak Yayan ya. Betul, betul. Saya doakan nih Pak Yayan ya, mudah-mudahan rencana Alhamdulillah. aksinya nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, sebelum Terima saya kasih. akhiri nih Pak Yayan, bagaimana nih perasaan Pak Yayan setelah melaksanakan kegiatan coaching pada kesempatan sore hari ini? Alhamdulillah Pak Yus, terus terang perasaan saya merasa sedikit lebih ngemplong, terbuka gitu ya. Ya kalau di barat gunung kan kalau gunung ditahan-tahan tidak keluar akhirnya bisa-bisa Iya, meletus betul, gitu ya betul, kayak betul, betul. gunung Galunggung gitu. Nah alhamdulillah sekarang dengan adanya curhat sedikit dengan Pak Yus, saya perasaan menjadi sedikit kemplong gitu Iya. dalam melaksanakan kegiatan permasalahan ini gitu. Terima kasih Oke. Pak Yus. Sama-sama Pak Yayan nih, saya tunggu ya hasil dari coaching ini 1 atau 2 minggu lagi. Mudah-mudahan nanti nih ada kabar baik dari sekolah Pak Yayan. Dari yang tadinya Amin. seperti yang Pak Yayan sampaikan permasalahannya kurang disiplin, nanti guru-gurunya menjadi disiplin, bahkan lebih Bisa pagi lebih. datangnya dari Pak Yayan. Mudah-mudahan Bahkan seperti itu bisa Pak Yayan. menambah prestasi gitu ya Ya, bagi bisa anak menjadi didik menambah gitu. prestasi. Saya nanti Betul, betul. mudah-mudahan mendengar kabar baik nih 1 atau 2 minggu Amin, amin. mendatang. Terima kasih Pak Yayan ya. Yuk, terima kasih Pak Yu, sama-sama. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikembalikan lagi ke Pak Hana. Oke. Terima kasih Pak Yus. Alhamdulillah ya sudah bagus sekali ya coaching yang dilaksanakan oleh Pak Yus ya tadi, di mana alur tirtanya sudah terlihat tadi Pak Yus ya, sudah mantap Pak Yus ya. Tadi juga keinginan Pak Yus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya tadi ya. Iya Pak. Sudah terlihat dengan Pak Yus menghadirkan sepenuhnya dalam coaching ini. Nah, Pak Yus, setelah melakukan coaching ini, apa indikator yang tampak dari pengembangan tadi yang diinginkan oleh Pak Yus? Terima kasih Pak. Jadi ketika saya mengharapkan bagaimana kehadiran penuh ini hadir dalam kegiatan coaching ini, tentu indikator keberhasilannya adalah diantaranya bagaimana kita bisa dari hati ke hati, Pak Yayan bisa menyampaikan permasalahannya, saya bisa bertanya, jadi kami melaksanakan kegiatan coaching ini dengan penuh kesadaran, dengan dari hati ke hati, sehingga alhamdulillah permasalahan yang disampaikan oleh Pak Yayan, beliau sendiri yang bisa memunculkan ide-ide baru karena memang kita hadir secara penuh meskipun keadaannya secara virtual, lelah, ngantuk seperti ini. Seperti itu Pak. Siap. Nah, ini mungkin ini bukan coaching yang pertama ya, mungkin ini awal saja ya Pak Yus ya. Nah, ya. Untuk coaching yang akan datang nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Yus? Kalau saya sih Pak ingin mencoba menjadi pendengar yang lebih aktif lagi Pak. Karena begini, karena kadang-kadang kita itu suka kegatelan Pak, ingin menyampaikan solusi-solusi dari dalam diri coach itu sendiri. Sementara di teknik coaching itu, bagaimana si coach itu harus bisa menjadi pendengar yang aktif. Itu kadang-kadang saya itu suka agak terlontar begitu Pak. Jadi ke depan saya ingin mencoba mengeksplorasi diri bagaimana meningkatkan kompetensi dalam menjadi pendengar yang lebih aktif lagi. Seperti itu Pak. Oke, betul. Baik Pak Yus ya. Terima kasih Pak Yus ya. Mudah-mudahan Pak Yus di coaching-coaching yang akan datang bisa menjadi seorang coach yang baik bagi murid dan juga bagi rekan sejawat ya Pak Yus. Selamat ya. Mudah-mudahan tadi hasil coachingnya bisa menemukan solusi untuk si Guci ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yus, semangat terus dan terus maju ya. Terima kasih Pak Hana, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan coaching di mana Pak Yayan sebagai pengamat, Pak Hana sebagai coach, dan saya sendiri sebagai coachingnya. Baik, terima kasih Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hana. Waalaikumsalam. Ya.
Ya, perkenalkan Pak Hana, saya Yayan akan menjadi seorang pengamat, mungkin Pak Hana menjadi coach, dan kemudian Pak Yus menjadi coach. Namun sebelumnya saya akan memaparkan apa yang akan saya amati dalam alur percakapan pada saat ini ya Pak Hana. Untuk saat ini adalah yang pertama adalah alur tirta yang akan saya amati, di mana tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab. Nah, dari semua itu akan tampak pada kegiatan yang dilakukan oleh Bapak. Kemudian saya akan bertanya kepada Pak Hana sebelum melaksanakan kunci atau coach. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Hana ketika menjadi seorang coach? Oke, terima kasih Pak Yayan. Ya. Mungkin seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dipahami atau dilaksanakan. Ya, yang pertama yaitu kehadiran penuh, ya. Terus adanya mendengar aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Gitu, Pak Yayan. terima kasih Pak Hana. Jadi hampir keseluruhan ya dari kompetensi yang akan dikembangkan. Kemudian dari ketiga yang dikembangkan tadi, kompetensi yang lebih signifikan itu apa yang akan dikembangkan oleh Pak Hana? Pada coaching kali ini saya akan memfokus pada pertanyaan berbobot, Pak Yayan. Yang berbobot itu harus menuntun si coachingnya menemukan solusi. Ya, betul. Jadi yang lebih ditekankan adalah mengenai pertanyaan berbobot ya Pak Hana. Baik, bagus. Nah, kemudian kira-kira indikator dari ketercapaian tujuannya seperti apa kira-kira, Pak? Nah, indikator dari kompetensi pertanyaan berbobot ini adalah dengan bisa menuntun coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu indikatornya. Jadi si coach bisa menemukan atau menggali solusinya sendiri. Itu baik, baik. Ya, terima kasih Pak Hana. Untuk lebih lanjutnya silakan Pak Hana bisa langsung mempraktikkan coaching dengan Pak Yus. Saya serahkan kepada Pak Hana. Baik, terima kasih Pak Yayan. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam Pak Hana. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yus? Alhamdulillah Pak Hana masih semangat. Meskipun nih saya mau curhat nih sama Pak Hana mengenai permasalahan saya di unit kerja Pak. Oh gitu, siap. Nah, apa sih yang akan Pak Yus diskusikan dengan saya pada percakapan kali ini? Ya, jadi begini Pak, sebetulnya masalah ini sudah agak lama nih saya pendam gitu ya Pak ya, dan belum bisa curhat kepada teman-teman yang lain, baru dirasakan sendiri. Jadi saya itu di sekolah Pak, kalau dirasakan yang perasaan saya sendiri ini terlalu berat dengan beban kerja yang diberikan oleh kepala sekolah Pak, khususnya ini tugas tambahan Pak. Jadi begini Pak, tugas pokok kita itu kan sebagai guru itu kan mengajar yang 5M gitu ya. Kemudian kita melaksanakan tugas tambahan. Akan tetapi yang menjadi masalah sekarang, tugas pokok saya itu menjadi banyak tertinggalkan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan, diantaranya sebagai operator gitu Pak. Dan ketika operator di SD itu, ini luar biasa apa yang kita pegang itu hampir pekerjaan-pekerjaan kepala sekolah itu dipegang oleh operator, sehingga waktu mengajar banyak tersita. Pulang ke rumah kalau teman-teman yang lain mungkin bisa bersama-sama dengan keluarganya, saya harus mengerjakan tugas-tugas lain. Di sekolah anak-anak pun karena kita sering rapat di tingkat kecamatan, ada yang komplain karena jarang masuk begitu Pak. Jadi saya ini galau, jadi terlalu banyak tugas menumpuk sebagai yang diberikan kepala sekolah mengenai tugas tambahan itu Pak. Oh baik. Jadi Pak Yus itu mengenai pekerjaan tambahannya yang di luar tupoksi mungkin Pak Yus ya? Ya. Nah, harapan atau keinginan Pak Yus setelah kita
berdiskusi ini, apa yang diharapkan atau dengan Pak Yus dari percakapan kita siang ini? Jadi harapan saya sih Pak, karena kita personil itu banyak, nanti harapan saya itu tugas tambahan itu ada pemerataan dengan teman-teman guru yang lain. Bahkan khususnya kan ada teman-teman guru yang baru diangkat menjadi P3K, sekarang pasukan menjadi lebih banyak. Jangan tertumpu di satu orang, sehingga nanti semua orang itu memiliki tanggung jawab yang bagus, baik kepada sekolah, kemudian saya sendiri mungkin beban kerjanya itu menjadi tidak terlalu berat, sehingga tugas-tugas pokok bisa dilaksanakan dengan baik, mengajar kepada anak-anak, kemudian di keluarga juga kita punya waktu dengan anak, dengan istri, dengan keluarga yang lain. Tidak seperti robot gitu, pas siang malam kita begadang mengerjakan ini, ke sekolah pun kita ya tidak maksimal. Begitu Pak. Oh, baik, baik, betul. Nah, menurut Pak Yus nih, menurut pengamatan Pak Yus, kira-kira apa sih penyebabnya timbul permasalahan tersebut? Ya, jadi penyebab yang pertama Pak, kebetulan saya mungkin sebagai guru baru di sekolah tersebut. Dulu waktu saya masuk ke sana itu, teman-teman itu di sana memang agak relatif kurang menguasai IT gitu ya Pak. Kemudian juga jumlah ASN di sana itu cukup sedikit pada waktu itu, sehingga kepala sekolah ketika saya masuk ke unit kerja itu langsung diberikan tugas yang luar biasa, harus megang A, harus megang B, harus megang C, D, E, dan seterusnya. Sementara teman-teman yang lain itu yang dalam tanda petik memiliki sedikit kompetensi pun ini tidak diarahkan, diberikan kepada saya selaku ASN, kemudian yang kelihatannya bisa di dalam IT, gitu Pak, di antaranya. Oke, baik. Nah, dari tadi sebab-sebab yang tadi disampaikan, kira-kira ada nggak penyebab lain yang menyebabkan permasalahan tersebut, Pak Yus? Penyebab lainnya mungkin jadi sebetulnya karena ini tugas tambahan ya Pak. Jadi bagaimana penyebab lain itu adalah kepala sekolah yang kurang bisa memposisikan staf atau personilnya di unit kerja Pak. Sebetulnya setiap orang itu kan bisa diberdayakan, bisa untuk dieksplor kemampuannya, bukan hanya ditumpukan kepada satu orang. Bahkan yang tidak bisa pun sebetulnya itu ketika diberikan tanggung jawab, insya Allah itu akan menjadi bisa. Jadi kuncinya ada di kepala sekolah yang kurang memberikan keleluasaan di dalam memberikan tugas kepada teman-teman yang lain, Pak. Gitu, Pak. Oke, baik, baik, Pak Yus. Nah, selanjutnya yang tadi penyebab-penyebab yang sudah disampaikan dan juga keinginan Pak diskusi ini. Nah, hambatan atau gangguan seperti apa yang dapat menghalangi mencapai tujuan yang Pak sampaikan tadi? Hambatan-hambatannya yang saya alami memang Pak, yang pertama rekan-rekan itu juga relatif kurang sebetulnya di dalam menguasai IT. Jadi relatif kurang memang di SD saya, SD yang ada di perbatasan dengan Kabupaten Majalengka Pak. Gitu. Jadi kalau saya lihat memang tidak semua memahami begitu Pak. Jadi agak kurang. Itu yang pertama. Yang kedua juga hambatan-hambatannya adalah memang kurangnya kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ini khususnya dalam bidang IT Pak. Jadi sehingga teman-teman itu statis begitu kemampuannya. Yang senior tidak mau belajar, yang junior sama seperti itu. Di antaranya itu Pak. Oh gitu. Nah, Pak Yus nih, setelah kita melaksanakan diskusi atau percakapan ini ya, apa yang akan Pak Yus lakukan setelah ini? Tentu Pak, karena yang ini rencana saya ya, walaupun ini masih unek-unek gitu Pak, tapi insya Allah akan saya laksanakan ke depannya dan secepatnya. Tentu karena berkaitan dengan pembagian tugas pokok itu adalah domainnya kepala sekolah,
Pertama, saya akan menghubungi Bapak Kepala Sekolah dulu, saya akan curhat, saya akan menyampaikan permasalahan-permasalahan saya dan mudah-mudahan beliau nanti bisa paham begitu, Pak. Seperti itu rencana saya, Pak. Terima kasih Pak Yus. Nah, itu tadi rencana Pak Yus yang telah disampaikan nih Pak Yus. Nah, kira-kira kapan Pak Yus akan melaksanakannya dan siapa yang bisa membantu rencana Pak Yus tersebut? Ya, yang pertama tentu karena rencana ini harus secepatnya, Pak. Mungkin saya sekarang kan hari Minggu ya. Insya Allah nanti hari Senin setelah kegiatan rapat dinas, saya akan menemui langsung Bapak Kepala Sekolah dan akan saya sampaikan, Pak. Jadi ketika ini mulai terasa ini ketika pekerjaan ini luar biasa berjubel atau bertumpuknya gitu, Pak. Jadi saya akan secepatnya nih menghubungi kepada Bapak Kepala Sekolah dan menyampaikan apa yang saya alami gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yus. Nah, Pak Yus, dari yang tadi aksi nyata dan waktunya sudah Pak Yus sampaikan, tentu saja ada indikator atau ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Yus lakukan itu apa? Jadi ketika rencana aksi nyata itu berhasil, tentu yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah nanti akan menyadari tentang bagaimana beratnya ketika diberikan tugas tambahan yang luar biasa serta dampak yang dialami. Jadi beliau pertama itu akan memahaminya, Pak. Selanjutnya yang kedua setelah memahami, mungkin karena sekarang itu berada di tengah semester itu masih kagok istilahnya, Pak. Mungkin nanti di awal semester itu beliau bisa memberdayakan teman-teman yang lain. Misalnya teman A ini untuk memegang aset, teman B untuk memegang dapodik, teman C untuk memegang BOS, selanjutnya ada lagi yang memegang pramuka, kemudian ada yang memegang misalnya PMR dan lain sebagainya. Jangan bertumpuk di satu orang. Jadi saya misalnya tugasnya satu misalnya. Jadi lebih enak gitu, Pak. Mudah-mudahan seperti itu nanti Bapak Kepala Sekolah, harapannya seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti yang Pak Yus sampaikan jadi ada pembagian yang merata untuk tugas tambahan ya. Jadi semua tidak terfokus kepada satu orang gitu ya Pak Yus ya. Iya, betul Bapak, betul ya. Nah, sekarang apa komitmen Pak Yus terhadap rencana tersebut? Mengenai komitmen dan tanggung jawab saya, ini kan kalau rencana aksi ini tidak dilaksanakan, tentu kegiatan saya dengan Pak Hana ini tidak ada artinya. Dan ini akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab secepatnya sesuai dengan waktu yang tadi saya sampaikan pada hari Senin akan segera saya sampaikan begitu, Pak. Begitu, baik. Nah, selanjutnya kira-kira menurut Pak Yus nih, siapa atau apa yang dapat membantu Pak Yus menjaga komitmen tersebut? Ya, kalau di sekolah itu Pak, kebetulan ada ASN-ASN muda, ada ASN-ASN yang P3K baru diangkat, kebetulan juga muda-muda dan kelihatannya bisa Pak, khususnya dalam bidang IT. Ini saya akan mengajak mereka untuk berkolaborasi Pak. Jadi sedikit-sedikit kita berkolaborasi, berkomunikasi, apa yang saya mampu akan saya tularkan juga kepada teman-teman yang muda sehingga mereka nanti bisa membantu saya di dalam menjaga komitmen apa yang akan saya lakukan. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Yus. Nah, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yus tadi ya mengenai solusi-solusi dari permasalahannya. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjut Pak Yus dari hasil diskusi kita kali ini? Tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama sekali lagi sesegera mungkin aksi nyata akan dilaksanakan. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru-guru muda khususnya. Tapi selain itu juga tentu di sana ada guru-guru senior yang senantiasa mensupport Pak. Meskipun beliau itu agak-agak jadul, tetapi dalam kebijakan selaku orang tua itu sangat mensupport. Jadi kita
tentu akan melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dengan baik, Pak. Oke, baik. Pak Yus, akhirnya kita berada di akhir dari sesi coaching diskusi kita kali ini, Pak Yus ya. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan Pak Yus sekaligus apa sih kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini, Pak Yus? Alhamdulillah Bapak, perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan coaching atau berdiskusi dengan Bapak yang tadinya memang dipendam sendiri, ini Pak, istri marah-marah ketika banyak bekerja siang malam, kemudian anak juga kadang terlantar. Alhamdulillah sekarang mulai lebih plong meskipun aksi nyatanya ini belum dan akan saya lakukan, Pak. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan hasil diskusi ini, ide-ide tadi yang tergali itu mudah-mudahan bisa saya laksanakan, Pak, sehingga masalah-masalah saya bisa terselesaikan sesuai dengan harapan tadi. Itu, Pak. Oke, baik ya. Saya doakan semoga Pak Yus bisa melaksanakan rencana yang sudah Pak Yus rencanakan, dan saya tunggu mudah-mudahan hasilnya bisa positif ya, Pak Yus ya. Dan juga saya tidak lupa menunggu hasil nanti kalau Pak Yus saya ingin berdiskusi kembali tentang apa yang telah Pak Yus lakukan, tingkat keberhasilannya sampai di mana, karena saya perhatikan menarik sekali rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Yus ya. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa bertemu kembali, Pak Yus. Iya Pak, ya mudah-mudahan saya membawa kabar baik. Siap. Makasih Yus. Terima kasih sama-sama Pak Hana. Berbagi dengan saya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hana. Tadi saya sudah menyaksikan alur dari kegiatan dan coaching yang dilakukan oleh Pak Hana dan Pak Yus. Dari sini saya sedikit mengevaluasi mengenai alur Tirta, di mana kalau menurut saya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah tercapai dengan sempurna oleh Pak Hana. Dan kemudian dari segi pengembangan kompetensi mengenai membuat pertanyaan secara berbobot, menurut saya sudah sangat sesuai, sangat baik sekali Pak Hana. Nah, kemudian saya akan menanyakan beberapa hal di antaranya. Ketika setelah melakukan coaching, apa indikator yang sudah tampak dari pengembangan yang ingin tadi dikembangkan oleh Pak Hana? Oke, alhamdulillah ya, tadi setelah melakukan coaching mulai muncul pertanyaan berbobot ya, berbobot yang saya sampaikan kepada coach, dan di mana pertanyaan tersebut bisa menuntun coach untuk menemukan solusi atau ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik, terima kasih. Baik sekali Pak Hana. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah ketika untuk melakukan coaching mendatang, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Hana? Tentunya tadi yang kali ini saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot. Untuk kedepannya mungkin saya ingin juga meningkatkan kemampuan saya dalam kompetensi kehadiran penuh dan juga mendengarkan dengan aktif ya. Tentu saja dengan terus saya berlatih mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hana. Kemudian kegiatan coaching ini sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan dari hasil kegiatan ini kita mendapatkan tambahan pengalaman dan menjadi motivasi agar kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian Pak Hana, kembali ke Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yayan, Pak Hana, terima kasih atas kerjasamanya pada kesempatan sore hari ini. Kita sudah melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual, praktik coaching, di mana 3 kali praktik ini kita secara bergantian memiliki tugas masing-masing dan masing-masing merasakan sebagai
coach, merasakan sebagai coachee, juga merasakan sebagai pengamat atau observer. Mudah-mudahan kegiatan coaching kita hari ini bermanfaat, juga mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan coaching menjadi lebih baik lagi. Sekali Amin. lagi, Ya terima Allah. kasih atas kerjasamanya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.